Nabi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi merupakan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau tahu belum yang lain nih, baru gembiranya aja kepada Nabi itu sudah mengandung sebuah kebaikan. Nah, contohnya seperti Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu kita ketahui sampai meninggal itu dalam keadaan tidak beriman ya kepada Allah. Padahal tiap hari Abu Lahab itu ketemu sama Nabi, ya. Tiap hari ngelihat Nabi dakwah. Bahkan Nabi sering menyodorkan Islam, ya, mengajak kepada Abu Lahab karena pamannya kan, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ya sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala, bahkan sampai ada dalam Al-Quran surah Al-Lahab, ya, yang menunjukkan tentang Abu Lahab itu termasuk orang-orang yang celaka, ya, karena tidak mengikuti ya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab dikasih ya balasan kebaikan sama Allah di alam kuburnya, ya, setiap hari Senin dapat keringanan, ya. Sebagian riwayat mengatakan dari selah-selah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum, ya. Dari mana itu balasan itu? Balasan itu Allah kasih kepada Abu Lahab karena waktu Nabi lahir Abu Lahab itu bergembira. Ya Pak ya. Senang Abu Lahab itu karena dikasih tahu nih, dia punya seorang budak perempuan namanya Suwaibah. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW lahir, ya, Sayyidah Aminah melahirkan Nabi kita, Suwaibah langsung menemui Abu Lahab, memberi tahu, ya, wahai Tuan, keponakan Tuan sudah lahir, ya, anaknya Tuan Abdullah sudah lahir, seorang bayi laki-laki, ya, itu luar biasa, ya, tampan, ya, bahkan bercahaya, itu kata Suwaibah. Itu Abu Lahab spontan gembira, saking gembiranya itu Suwaibah yang saat itu masih jadi budak ya dimerdekakan sama Abu Lahab. Ya Suwaibah, mulai hari ini engkau aku merdekakan karena aku gembira bahwa keponakanku laki-laki lagi kan sudah lahir, ya. Dulu kan bangsa Arab tuh kalau lahir seorang bayi laki-laki menjadi kebanggaan buat kabilahnya, ya, buat sukunya gitu, buat kaumnya. Ya, dibebaskan itu Suwaibah sama Abu Lahab. Itu padahal ya Abu Lahab gembira saat Nabi lahir bukan karena Nabi ini calon Rasul, ya. Mungkin kalau dia tahu Nabi ini bakal jadi Rasul, ya mungkin dari masih bayi juga dia udah gak senang lahir, ya. Mungkin juga dia berusaha buat ya menghabisi Nabi saat masih kecil, bisa jadi begitu, ya. Jadi dia gembiranya murni ini keponakan saya lahir gitu laki-laki, hanya sebatas itu, ya. Bukan karena ini seorang Rasul yang lahir calon seorang Nabi. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan tuh ya rasa gembira si Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi, sekalipun meninggalnya dia tidak beriman, diberikan ya keringanan di alam kuburnya, bisa minum dari selah-selah jarinya. Ya, makanya kata ulama itu yang meninggal aja dalam keadaan tidak beriman dapat keringanan, bagaimana katanya orang yang selama hidup beriman kepada Nabi, ya, gembira kepada Nabi, jalanin syariat ajaran Nabi, ya. Tuh, itu tentunya lebih daripada ya yang didapati oleh Abu Lahab itu, ya. Bahkan yang lebih hebat lagi dalam Al-Qur'an juga Allah ceritakan tentang anjingnya Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi ini kita tahu ya beberapa orang pemuda yang tidur di dalam gua, Pak, itu selama 309 tahun. Tidur, ya. Ya, kita mau tidur 3 hari aja dianggap nggak bangun udah mati gitu kan. Ini tidurnya 309 tahun. Kenapa bisa begitu? Yang pertama ini menunjukkan itu sebuah keramat. Jadi keramat itu ada ya, karomah itu ada. Karena banyak dalam Al-Qur'an Allah ceritakan tentang masalah karomah. Di antaranya yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Itu mereka bukan nabi, bukan rasul, ya.
orang-orang yang lari kabur ya dari negerinya, dari tempat tinggalnya, karena raja saat itu akan membunuh orang-orang yang beriman. Ya, maka mereka lari cari gua untuk bersembunyi. Ya, sahabat mereka tertidur, dijaga tuh sama Allah 309 tahun tidur, nggak bangun-bangun. Nah, termasuk diantaranya tuh anjing yang ikut tuh ya. Dalam Al-Quran sampai disebut tuh wa kalbuhum wa thaminuhum kalbuhum. Ya, Ashabul Kahfi ada 7 orang, dan yang ke-8-nya kata Allah dan anjingnya. Disebut sama Allah tuh. Ya, itu anjingnya bahkan bukan cuma bersama Ashabul Kahfi aja di alam dunia. Ya, sebagian ulama katakan ya itu anjing Ashabul Kahfi sampai besok di akhirat masuk dalam sorga, ikut bersama majikan mereka tuh ya. Itu kenapa begitu? Itu karena punya hubungan ya, punya keterkaitan sama orang-orang soleh begitu ya. Ya. Apalagi nih hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di bulan ini bulan kita membahas tentang Nabi Muhammad ya, bulan di mana kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, bulan di mana kita menunjukkan rasa gembira bahagia kita dengan yang kita bisa, yang kita mampu ya. Di rumah kita bisa baca rawi, bacain sejarah Maulid Nabi ya. Nggak bisa ngundang orang banyak, baca dengan keluarga ya. Nggak bisa sama keluarga, baca sendirian ya Pak ya. Jangan apa enggak gitu, sebulan mah kudu nih di rumah kita bacain rawi ya. Itu kita berawi kan banyak ya Pak ya. Itu kita berawi Pak, itu bukan bacaan sembarangan ya. Itu para ulama yang menuliskan tentang sejarah Nabi dalam kitab rawi mereka ya. Itu enggak sembarangan, itu sudah mendapat izin ibaratnya ya. Sudah dapat isyarat, izin dari Nabi buat menuliskan biografi sejarah kehidupan beliau ya. Nah, kita kan dalam satu ya hadis dikatakan bahwasanya zikrul aulia tanzilur rahmah, menyebutkan orang-orang soleh ya, para wali-wali. Kita cerita nih tentang sosok seorang wali, orang soleh ya, sosok seorang ulama. Waktu kita ceritakan kehidupannya ya, tanzilur rahmah, turun itu rahmat dari Allah Ta'ala, turun kebaikan di tengah-tengah tempat tersebut, majelis tersebut ya. Ya apalagi yang kita ceritakan ini ya, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Aulia, Sayyidul Salihin, pemimpin Nabi, pemimpin Rasul, pemimpin para wali ya, bahkan pemimpin seluruh orang-orang soleh ya. Itu makanya berusaha ya Pak ya. Kalau kita nggak bisa, kalau bikin maulid di rumah ya biayanya gede ya. Ya emang bikin maulid pakai biaya? Nggak harus pakai biaya ya Pak ya. Ya, Bapak punya ya nasi cuma 3 piring misalnya di rumah, ya undang 3 orang teman, yuk kita ke rumah saya, ngapain? Baca rawi ya. Makanya saya ini di Kampung Rawa Pak, di majelis bikin kegiatan arba'in lailah maulid ya, maulid 40 malam, namanya maulid arba'in. 40 malam saya mauludan nih, mulai nanti malam pembukaan, tiap malam keliling ya, bukan sebulan, 40 malam. Ayo yang saya ajak kawan-kawan sambil kita silaturahmi ya, sambil kita baca rawi maulid ya. Ya dengan tujuan tadi itu ya. Ya diantaranya mudah-mudahan ini menjadi ya salah satu sabab Allah jauhkan mara bahaya dari kampung kita gitu ya. Jadi antaranya itu ya, sebab Nabi ini ya menjadi wasilah perantara terbesar buat kita ya. Setiap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya itu kebaikan, kita mau dapetin, itu wasilah perantaranya adalah lewat Nabi kita ya. Kata ulama, tidak ada jalan menuju Allah Ta'ala, semua jalan tertutup buat menuju Allah Ta'ala, kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya pintu yang bisa menghantarkan, yang bisa dimasuki oleh siapapun untuk menuju Allah Ta'ala. Jadi mustahil kalau ada orang sampai kepada Allah Ta'ala tanpa melalui Nabi Muhammad. Mustahil. Ya, karena beliau menjadi wasilah terbesar. Bukan cuma buat umatnya, buat seluruh manusia. Bahkan buat seluruh alam semesta. Nabi kita menjadi perantara terbesar untuk sampai kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab Nabi sendiri bilang dalam hadis ya, kata beliau, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Berwasilahlah kalian kepadaku. Ayo tawasul sama aku. Makanya Pak, kita kalau doa nih, ya diajarin sama ulama, kalau kita baca doa, biar cepat dikabul, itu di akhirnya bilang, ya Allah terima doa saya. Ya Allah kabulkan permohonan saya dengan berkat kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bertawasul. Kalau habis doa nih, udah selesai kita minta ini itu, tutup pakai itu. Ya, dengan niat kita berwasilah. Ya, sebab dulu ada sahabat, ya, sahabat itu, ya, matanya nggak lihat dia, ya Pak ya, matanya buta nggak lihat. Datang sama Nabi, minta didoain, ya, supaya dikasih kesembuhan bisa ngelihat lagi. Ya, Nabi kasih dua pilihan. Udah engkau kayak begini aja, udah nggak apa-apa, sabarin aja. Ya, enak lagi nggak ngelihat mah, nggak maksiat gitu kan, nggak bisa ngelihat maksiat. Tapi dia pengen juga normal, ya, pengen ya Rasulullah, aku ini kayak orang-orang, ya, termasuk kesempatan bisa memandang engkau kalau mataku ngelihat. Ya, ya udah kalau begitu, Nabi suruh apa Pak? Dia suruh wudhu nih sahabat. Engkau wudhu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Habis sholat sunnah hajat 2 rakaat, doa. Diajarin doanya sama Nabi, ya. Bilang dengan berkat pangkat kemuliaan ya Allah kekasihmu Nabi Muhammad SAW, sembuhkanlah aku dari penyakitku. Ya. Habis dia doa begitu Pak, selang enggak sampai hitungan ya hari ya. Habis doa begitu hitungan berapa waktu ya, habis dia sholat matanya langsung bisa ngelihat. Ya. Matanya langsung normal. Ya. Bahkan itu penglihatannya lebih tajam dari sebelum dia nggak bisa ngelihat itu, ya. Jadi ini kita, apalagi kita nih sebagai umatnya ya, iya. Jadi kalau jadi umat Nabi Muhammad harus banyak optimis gitu ya, ya. Yang penting ya hak dan yang menjadi sesuatu kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, haknya Nabi Muhammad SAW yang merupakan kewajiban kita jalanin, ya Pak ya. Nah, itu para ulama memberikan beberapa ya arahan ya menyebutkan tentang hak-haknya Nabi Muhammad yang harus kita jalanin ya. Jadi supaya hubungan kita nih betul-betul kuat ya sama beliau. Ya dunia akhirat. Ya, karena besok ya apalagi di akhirat nih ya. Ya terjadi ya pengadilan Allah Ta'ala namanya di padang mahsyar ya. Enggak ada yang bisa nolongin kita ya. Besok yang kita cari bukan orang tua kita ya. Yang kita cari bukan anak kita. Yang kita cari bukan sahabat dekat kita. Sebab setiap manusia besok di akhirat ketika berjumpa mereka saling kabur. Saling lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi, itu dalam Al-Qur'an begitu. Pada hari itu ya, yafirul mar'u, yafir itu lari, kabur. Setiap orang min akhihi, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya. Ya, suami istri, istrinya lari, suaminya juga lari. Ya, sebab pada hari itu semua punya urusan. Sya'nun yughnih, punya urusan yang mereka lagi pikirin. Mikirin apa? Mikirin dirinya selamat apa enggak. Oh ini ternyata padang mahsyar beneran ada ternyata ya. Dulu di alam dunia sering disebut-sebut adanya padang mahsyar, adanya hisab, adanya mizan, adanya siratul mustaqim, adanya neraka. Sekarang jelas kelihatan ya sama mata kepala setiap manusia. Sebentar lagi bakal digelar nih pengadilan Allah Ta'ala. Ya semua bingung, semua takut, semua khawatir tentang nasib diri masing-masing ya Pak ya. Termasuk kita. Tuh. Itu namanya disebut ahwalu yaumil qiyamah. Huru haranya hari kiamat begitu. Manusia kocar kacir dalam keadaan takut, bingung dan lain sebagainya. Ya. Ya, termasuk kita ini ya, bakal begitu juga. Jangankan kita ya, orang sekelas kita nih, kelas recehan kita mah ya. Sekeras para nabi dah. Bahkan ulul azmi itu kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya jenderal-jenderalnya para nabi ya, yang merupakan mereka jenderal bintang 5-nya para nabi, di hari itu tertunduk semua.
Ya, kan gitu ya. Yang kita sering dengar begitu. Setiap umat datang kepada mereka, mereka suruh pergi, nafsi, bawa diri masing-masing. Ya. Apalagi kita mau nyari siapa di situ ya? Mau minta tolong sama siapa? Cuma satu manusia yang siap membela kita. Yang siap menolong kita, yang mikirin kita dari sebelum kita lahir. Dari sebelum kita lahir, manusia ini sudah mikirin kita. Ya, sudah doain kita, sudah nyebut-nyebut kita. Siapa itu? Ya tidak lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak ya. Makanya haknya Nabi untuk kita jalani sebagai umat lebih besar ketimbang haknya orang tua. Jadi orang tua kita itu haknya di bawah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah makanya supaya punya hubungan yang kuat, ya, kata ulama ada 4 perkara nih kita jalanin. Ya. 1, supaya punya hubungan sama Nabi harus beriman kepada Nabi. Ya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan, ya, meyakini semua yang beliau bawa. Apapun yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan, yakini, ya, dengan sebenar-benarnya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Nabi dan membenarkan semua ajarannya. Itu syarat pertama. Ya, dengan kata lain kita punya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Pak ya. Tuh hebatnya Nabi tuh, Pak. Jadi ada 3 perkara yang kalau Nabi enggak disebut semua ditolak sama Allah. Ya. Ada 3 tempat yang ketika Nabi tidak disebut maka ditolak. Yang pertama apa tuh? Pertama masalah syahadat atau simbol iman. Kalimat syahadat atau kalimat tauhid ini enggak cukup 1 doang. Kalau pakai disebut syahadat berarti pakai asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalau disebut kalimat tauhid berarti enggak pakai asyhadu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Ya, itu orang punya kalimat pertama. Syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah dia punya. Atau la ilaha illallah dia punya. Tapi ketika dia enggak mau bahkan menolak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tertolak semuanya. Ya, ditolak sama Allah tuh. Syahadatnya, ya, kalimat tauhid yang pertama ditolak sama Allah. Kenapa? Sebab tidak menyertakan Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak menyertakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditolak sama Allah. Biar kata dia yakin dengan la ilaha illallah, tapi ketika Muhammad Rasulullah ditolak, maka ditolak juga imannya, ditolak keyakinannya. 1. Yang kedua dalam sholat, ya, kita sholat nih enggak nyebut nama Nabi, ditolak sholat kita. Ya, apa itu? Tuh baca sholawat. Ya, baca sholawat termasuk rukun sholat. Orang sholat sebanyak apapun jumlah rokaatnya, sehusu apapun dan sefase apapun dia punya bacaan dalam sholat, tapi dalam sholat enggak baca sholawat kepada Nabi, ditolak sholatnya, enggak sah. Ya, karena apa namanya, mengucapkan sholawat, ya, termasuk bagian kewajiban di dalam sholat. Ya, bahkan kita nyebut Nabi pertama ada ngucapin salam, ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian pakai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh. Salat yang merupakan, ya, hubungan kita sama Allah, ya, ibadah yang paling tinggi itu salat, ya, fardu ain setiap muslim, maka akan sia-sia ketika tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa. Kalau doa enggak disebut nama Nabi, juga doa kita enggak diterima. Jadi kalau baca doa, Pak, jangan lupa sholawat, ya. Jadi sekalipun kita nih enggak baca doanya enggak bisa pakai bahasa Arab, di awal mah 3 ini jangan ditinggalin kalau baca doa. Pertama baca bismillah, ya. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pasti, ya, pasti kita bisa semua juga. Habis itu baca apa? Alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi alhamdulillah yang paling lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Itu namanya hamdalah yang paling sempurna. Kalau yang itu nggak bisa, alhamdulillah rabbil alamin aja udah cukup. Ya. Habis itu ngapain? Sholawat. Sholawat mana? Sholawat yang mana aja? Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu doa dah. Doanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa kita udah. Pakai bahasa orang kampung rawa. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, aku minta kepadamu. Sebutin hajat kita semua. Ya, bahkan tadi tuh di akhir udah selesai doa, salawat lagi sama Nabi. Bahkan sebelum kita tutup, kita bilang yang tadi tuh. Ya Allah, ya dengan kemuliaan Nabi-Mu, dengan pangkat kebesaran kekasih-Mu Nabi Muhammad, tolong ya Allah terima doa saya. Ngomong begitu. Ya, itu Pak. Ya, dengan menyebut nama Nabi dalam doa kita, ya, maka doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau menjadi wasilah buat kita. Ya. Jadi Nabi ini Pak dekat sama kita, Pak, ya. Yang jauh siapa? Yang menjauh kita nih. Nih, kita semualah yang menjauh dari Nabi. Nabi enggak pernah ninggalin umat. Lihat tuh, sampai di padang mahsyar, Pak, itu Nabi mikirin kita di akhirat, bukan pas di akhirat, dari alam dunia udah mikirin. Ya. Tuh makanya Nabi apa namanya? Ya, ada beberapa kerutan gitu ya di wajahnya, bekas nangis itu tuh. Ya, itu ngapain? Ya mikirin kita umatnya. Kata Siti Aisyah, aku di pagi nih, kalau gini hari nih ya, Siti Aisyah itu ngangkat sejadah bekas Nabi sholat lagi semalam, itu kayak habis direndam, diperas sama dia, dijemur. Ya, kenapa itu? Ketumpahan air di malam hari? Bukan, itu basah dengan tangisan Nabi. Di malam Nabi sujud, Pak, nangis itu dia, sampai basah kayak begitu tuh sejadahnya. Nangisin siapa? Nangisin kita, mikirin kita, ya Allah, umat saya besok di akhirat jangan sampai susah, jangan sampai ada yang masuk neraka satu orang pun. Ya, tiap waktu Nabi minta dan doanya begitu, Pak. Kita aja nih sekarang yang masih hidup nggak pernah, ya mungkin banyak orang yang lupa dan nggak pernah nginget besok saya selamat apa enggak ya. Banyak manusia yang nggak begitu ya, yang lupa begitu tuh, lupa mikirin nasib dirinya selamat apa enggak. Ya, jangan kan mikirin orang dah, dirinya dah ingat besok saya di kuburan bagaimana ya, di hari kiamat bagaimana ya, di padang mahsyar gimana ya, selamat apa enggak ya. Jarang orang yang punya pikiran begitu. Yang dipikirin apa, Pak? Besok saya makan apa enggak ya? Ya, besok saya punya duit apa enggak ya? Itu kan, itu pikiran kita semua begitu ya. Iya. Makanya dengan masuk bulan Maulid, sekarang kita mau robah nih. Pola pandang, pola pikir kita, jangan dunia mulu. Pikirin sekali-kali nasib, besok saya mati bagaimana ya? Ketemu Israel tampangnya gimana ya? Gitu. Nah maka kalau mau meninggalnya enak, mau bahagia, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Makanya kita udah punya modal nih. Yang pertama itu, udah punya iman kepada Nabi Muhammad. Sekalipun kita belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, belum pernah ngelihat ya Pak ya. Tapi kita alhamdulillah Allah tanamkan iman kepada Allah pun beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Udah gitu, ya kita sekalipun belum melihat ya mukjizat-mukjizat Nabi, ya kita meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Ta'ala yang diberikan banyak keistimewaan khususnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi juga bilang sama sahabat, ya Pak ya, di tengah-tengah sahabat bilang, tahu nggak kalian iman siapa yang paling aku banggakan? Iman siapa yang paling bikin aku kagum? Bukan iman para nabi, bukan imannya malaikat, bahkan kata Nabi bukan juga iman kalian, bukan yang bikin aku kagum, tapi iman umatku yang mereka muncul setelah aku nggak ada. Mereka nggak pernah ngelihat aku, nggak pernah menyaksikan mukjizatku, nggak pernah dapat ilmu langsung dari aku. Ya, tapi mereka beriman sama aku, percaya sama aku sebagai Rasul, dan mereka bahkan menjalani ajaran-ajaranku. Itulah mereka yang aku kagumi imannya, kata Nabi. Yang aku banggakan keimanannya, bahkan aku rindukan. Mereka pengen aku jumpa sama mereka. Ya Pak, itu modal itu udah punya, itu jangan sampai dibuang gitu. Ya, kadang-kadang kita udah punya modal itu kita buang. Kalau udah dibuang Pak, nanti putus hubungan sama Nabi.
Kalau udah putus hubungan sama Nabi, putus semua-muanya. Ya termasuk bisa putus hubungan sama Allah. Ya. Tuh yang pertama kita udah punya modal apa? Modal keimanan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita bukan cuma punya la ilaha illallah, pun kita punya Muhammadur Rasulullah. Satu. Yang kedua, kita disuruh habis beriman sama Nabi, disuruh taat dan ngikutin Nabi. Ya Pak ya? Tuh, ikutin Nabi ajarannya. Bagaimana taunya ya ajaran Nabi itu seperti apa? Yang ngaji gitu ya. Makanya Nabi wanti-wanti sama kita umatnya ya untuk ngambil warisannya ya. Di mana warisan Nabi? Warisan Nabi adanya di majelis-majelis ilmu. Ketika disampaikan ilmu syariat, ilmu agama, itu ibaratnya kita lagi ngambil warisan beliau. Nabi paling senang sama umatnya yang mau ngambil warisannya. Ya, dulu ada sahabat, ya, dia jalan ke pasar Pak. Sampai di pasar dia teriak. Apa kata sahabat ini? Wahai orang-orang yang di pasar, saat ini Nabi lagi bagi-bagi warisan. Ya. Saat ini Nabi lagi bagi-bagi warisan. Ayo siapa yang mau ya ambil itu warisan Nabi. Ini orang di pasar begitu dengar warisan, langsung Pak tutup tokonya ya, buru-buru nyari Nabi ya. Ada di mana Nabi? Nabi ada di masjid sekarang lagi bagi-bagi warisan. Ya, tutup tokonya, ya mau belanja dipending dulu, udah ngambil warisan dulu dah. Buru-buru mereka ngerebek semuanya, nyamperin Nabi di masjid. Begitu sampai di masjid ngelihat Nabi sama sahabat lagi pada ngumpul, lah katanya lagi bagi-bagi warisan. Itu kapan nggak ada apa-apa gitu ya. Yang ada juga Nabi lagi ngaji, lagi ngajar sahabat gitu. Ya, kata orang di pasar ini nanya sama yang tadi teriak, "Mana? Kata kamu Nabi lagi bagi warisan. Warisan apaan? Orang nggak ada apa-apa no. Air juga nggak ada, ibaratnya begitu ya. Warisan apaan?" Kata ini orang, itu Nabi lagi ngajar para sahabat, itu lagi ngasih warisan. Apa warisannya? Tuh ilmu gitu. Ya, itu Nabi lagi ngasih, itulah warisan Nabi. Nabi nggak mewariskan dunia buat umatnya ya Pak ya. Nabi nggak ninggalin harta sama kita ya. Nabi nggak ninggalin materi dunia sama kita Pak. Nabi ninggalkan ilmu. Maka ketika orang cinta ilmu, berarti dia cinta kepada Nabi. Ya, orang masih mau ngaji Pak, duduk ngaji nih. Ini ngaji nggak mudah. Ya, jadi kalau kita kembali kepada hakikat, orang bisa ngaji nih bukan karena dia sehat. Ini kita ngaji kemarin nih, ya, bukan begini. Saya sehat karena saya ngaji, bukan. Ya, nggak ada hubungan sama sehat dulu. Itu sehat, waktu, kesempatan, itu nomor sekian. Yang pertama orang bisa ngaji karena Allah pilih gitu. Ya Allah pilih apa? Allah pilih buat ngambil warisan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita ngaji kita tahu tuh apa yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi. Apa hak-haknya Nabi yang harus kita jalani. Apa yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan untuk kita laksanakan. Namanya taat dan ngikut. Ya, jadi kan bukan cuma, oh saya umatnya Nabi, oh saya pengikutnya Nabi, oh saya cinta sama Nabi, yang ngaku mah boleh. Semua juga mau ngaku saya paling dekat sama Nabi, silahkan aja. Tapi setiap pengakuan mesti ada bukti gitu. Ya, kan yang hebat itu Pak, bukan kita yang ngaku ya Pak ya. Bukan kita yang ngaku saya umatnya Nabi, bukan. Yang hebat itu kalau Nabi ngakuin kita sebagai umatnya, itu dia. Tuh yang kita mau cari itu tuh. Pengakuan dari Nabi terhadap kita, benar ke kita sebagai umatnya. Itu. Sebab kalau udah, apalagi di akhirat besok, kita ditunjuk, ya Allah ini umat saya. Kita ditunjuk sama Nabi begitu Pak. Udah, itu tanda bahagia selamat udah pasti. Ya Allah ini umat saya. Ya, karena dia beriman sama saya, tunduk, patuh, ngikutin ajaran saya. Tuh kalau ditunjuk begitu Pak. Jadi akhirat apalagi udah semua kesusahan, kebingungan, kesedihan, ketakutan hilang lenyap. Ya, makanya besok kata Nabi di akhirat orang yang paling rugi siapa? Ya, ngomong sama Siti Aisyah, siapa ya Rasulullah orang yang paling rugi? Orang yang tidak bisa memandang wajahku. Ya Pak ya. Padahal di akhirat itu Nabi tempatnya paling istimewa. Setiap ahlul mahsyar nih,
Orang yang di padang mahsyar ngelihat Nabi semua. Subhanallah. Ya, disebut namanya kedudukannya maqamam mahmuda. Jadi Nabi di akhirat punya sebuah kedudukan tertinggi. Namanya maqamam mahmuda. Yang kedudukan itu boro-boro ya bisa dicapai sama para nabi. Ngimpinya aja nggak dapet tuh. Itu para nabi, para rasul. Mereka bilang, kita ngimpinya aja buat dapetin maqamnya Nabi Muhammad nggak bisa. Apalagi dapetinnya maqamam mahmuda. Ya, di samping itu beliau punya syafaatul uzma, buat tolongin siapa? Buat tolongin seluruh manusia di padang mahsyar, bukan umatnya doang. Ya Pak ya. Apalagi umatnya, ya spesial umatnya mah, dapat perhatian khusus. Ya, makanya kata Nabi, orang rugi kalau di akhir besok nggak melihat sosok aku ya Aisyah. Tuh. Bagaimana biar bisa ngelihat Nabi? Ya ini nih yang kita lagi bahas. Jaga keimanan kepada Nabi. Ya, yakini beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Ta'ala yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Itu ya Pak ya. Jadi yakinin itu. Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir utusan Allah Ta'ala yang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai digoyang nih keyakinan kita. Karena di akhir zaman bakal muncul nanti. Ya, semakin zaman ke sono, semakin banyak orang bukan cuma ngaku jadi nabi besok, ada orang ngaku jadi Tuhan. Ya, seperti itu. Awas, jaga keimanan kita. Mau dia bisa terbang, mau dia bisa ngilang, mau dia bisa ini itu, kalau dia sudah ngaku menjadi nabi, tolak mentah-mentah. Ini sesat gitu. Ini iblis, ini setan. Kenapa? Nabi udah kasih tahu, la nabiyya ba'di. Enggak ada lagi nabi setelah aku. Aku ini rasul dan nabi terakhir, nabi penutup. Ya Pak, kalau ada lagi nabi Pak, nggak usah yang muncul di zaman sekarang dah. Ya, sahabat-sahabat yang dekat kalau mau juga tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau mau juga yang jadi nabi ya. Yang memang hubungannya paling dekat, udah sahabat juga, mertua juga, sahabat paling dicintai sama Nabi. Maunya juga yang berhak, ya bukan manusia zaman sekarang. Ya, orang sekarang ngaku jadi nabi percaya lagi kita. Ya, emang orang-orang geblek ya sekarang mah tuh begitu. Ya, makanya perlunya kita ngaji tuh jangan jauh-jauh dari majelis ilmu begitu. Karena ilmu lah menjadi wasilah penyelamat kita biar tahu nih kewajiban kepada Nabi, ajaran Nabi, ya, pesan-pesan Nabi biar bisa jaga iman Islam kita. Ya. Ya Pak, enggak usah ngaji tiap hari dah, seminggu sekali nih kayak begini. Ya Pak, sempetin waktu enggak lama, setengah jam, sejam kita duduk, ya. Bukan cuma dapat pahala kan, bukan cuma ilmu, bukan cuma pahala, dapat nasi uduk lagi. Iya kan? Iya. Udah tempatnya enak, karpetnya bersih, pakai AC, dikasih teh, kasih kopi, madang lagi. Dapat ilmu, pahala mah jangan ditanya, udah. Ya, masih ogah juga ngaji, ya. Suruh tinggal di Afrika aja sono. Ya, tempat yang kering yang enggak ada air, biar susah ibadah. Ini nikmat banyak banget kalau kita mau renungin tuh. Ya, kita bisa ngaji tuh nikmat dari Allah. Berarti kita orang bilang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku. Pagi-pagi udah bisa sujud, bisa zikir, ya, bisa ngaji, bisa silaturahmi, masya Allah. Ya, nikmat yang mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh, ya. Nanti Pak, kalau iman sama Nabi sudah punya, jalanin yang Nabi perintah, kita taat. Ya, ngikutin Nabi yang kita mampu, ya, sunnah-sunnah beliau yang kecil-kecil jaga ya Pak ya, nggak usah banyak-banyak sunnah Nabi, 1-2 aja dah, yang penting kita istiqomah jalanin, pegang baik-baik itu, ya, buat jaga hubungan kuat kita kepada Nabi Muhammad. Nanti yang ketiga munculnya apa? Mahabbah, cinta kepada Nabi.